Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 9. Izinkan saya untuk memaparkan rencana prakarsa perubahan dari kelompok 2. Calon guru penggerak angkatan 9. Kami dibimbing oleh fasilitator, yaitu Ibu Yosefa Ratnawati Indriatmo, dan didampingi oleh pengajar praktik Bapak Abdul Karim. Kelompok 2 beranggotakan dari pertama, Ibu Yuliawati, 2, Bapak Jono Samiri, ketiga, Bapak Denny Hija Maulana, 4, saya sendiri, Ikro Nuriman, yang kelima, Bapak Jai Kurniawan, dan 6, Bapak Didi Mulyono. Visi yang telah kami rancang itu dimulai dari visi masing-masing anggota kelompok kami. Visi dari Bapak Jai Kurniawan itu menumbuh kembangkan peserta didik berkarakter profil pelajar Pancasila. Visi dari Ibu Yuliawati menumbuhkan siswa yang religi, cerdas, kreatif, dan berwawasan luas. Visi dari Bapak Jono Samiri membentuk generasi Pancasila yang berkarakter melalui aksi nyata. Visi dari Bapak Didi Mulyono mewujudkan peserta didik yang religius, kreatif, inovatif, berpikir kritis, kolaboratif, komunikatif, mandiri, dan berteknologi. Visi saya sendiri, Ikro Nuriman, mewujudkan peserta didik yang berkarakter dan berkompeten di bidang teknologi. Dan visi dari Bapak Denny Hija menumbuhkan murid yang humanis dan inovatif untuk mampu memiliki mental kuat dan berdaya saing. Dari masing-masing anggota kelompok, kami satukan dan kami menyepakati satu visi bersama yang menurut kami urgent untuk kami realisasikan, yaitu mewujudkan peserta didik yang berkarakter Pancasila. Mengapa visi ini menjadi penting untuk kami angkat? Karena menitik beratkan pada pengembangan peserta didik yang berkarakter yang unggul sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Visi yang telah kami sepakati bersama menjadi pijakan utama untuk menggerakkan langkah-langkah perubahan yang dapat membawa kami semakin dekat dengan visi tersebut melalui proses dialog, diskusi, dan kesepakatan. Kami telah menetapkan satu tindakan konkret yang diharapkan mampu merasuk ke dalam hati setiap anggota kelompok. Setelah kami mendiskusikan satu visi yang menjadi pijakan utama, kami merumuskan satu kalimat pernyataan prakarsa perubahan yang menggambarkan tekad kami untuk mencapai visi tersebut. Adapun pernyataan prakarsa perubahan yang telah kami sepakati adalah menumbuh kembangkan perilaku peserta didik menjadi individu yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Dalam upaya mewujudkan perubahan yang signifikan, kami juga merencanakan
dan mengimplementasikan satu rencana bagja yang lengkap. Berikut adalah rencana bagja yang telah kami susun. Pertama, buat pertanyaan utama. Pertanyaannya, apa yang saya lakukan untuk mewujudkan pribadi murid yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia? Tindakannya itu pertama, membuka dialog dengan rekan-rekan guru, kepala sekolah, dan guru-guru, terutama guru pendidikan agama Islam dan pendidikan keluarga negara (PKK). Kedua, diskusi terbuka dengan siswa mengenai kemerosotan moral dan minta pendapat mereka apa yang mereka butuhkan agar menjadi pribadi yang berketuhanan dan berakhlak mulia. Tahap kedua, ambil pelajaran dengan pertanyaan pertama, siapakah guru yang memiliki pengalaman mewujudkan pribadi murid yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia? Tindakannya, guru PAI dan guru PKN yang telah berkontribusi banyak dalam membentuk pribadi siswa yang berketuhanan dan berakhlak mulia. Pertanyaan kedua, bagaimana guru melakukan hal tersebut? Tindakan yang kedua, mereka melakukan pertama, model perilaku positif, dan kedua, memberikan keteladanan sesuai dengan istilah guru digugu dan ditiru. Pertanyaan ketiga, aktivitas apa ya saja yang mereka lakukan untuk hal tersebut? Tindakan dari pernyataan tersebut adalah pertama, berdoa sebelum belajar, mengadakan Jumat kajian dan mengaji, dan menerapkan perilaku 5S. Keempat, pertanyaannya, keterampilan apa yang saya kuasai untuk hal tersebut? Tindakan yang keempat, yaitu keterampilan di bidang keagamaan, kemudian keterampilan komunikasi yang santun, dan empati yang kuat. Langkah ketiga, gali mimpi dengan pertanyaan, apa kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan ketika terwujudnya pribadi murid yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia? Tindakan dari pertanyaan satu itu, kebiasaan-kebiasaan terjadi adalah taat ibadah, hormat dengan guru dan orang tua, sabar dan toleransi, jujur dan integritas, bertanggung jawab, dan pemaaf. Pertanyaan berikutnya yang kedua, bagaimana perasaan saya ketika hal tersebut terjadi atau tercapai? Maka terjadi perasaan kepuasan batin, rasa bangga dan bahagia, dan perasaan kesadaran akan pentingnya pendidikan. Pertanyaan ketiga dari tahap gali mimpi ini, apa saja hal-hal baru yang saya lakukan setelah peserta didik beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia? Tindakannya, hal-hal baru yang bisa dilakukan. Pertama, pembimbingan berkelanjutan. Berikutnya, pembinaan karakter berkelanjutan dan pendidikan moral dan etika. Pertanyaan keempat, apa sumber daya yang saya bayangkan akan tersedia untuk mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia? Sumber daya yang dibayangkan, pertama, adanya pembimbing spiritual siswa di sekolah,
tempat ibadah yang memadai, adanya organisasi siswa dalam wadah ikrama ataupun rohis, dan adanya program pendidikan agama. Tahap keempat, jabarkan rencana dengan pertanyaan, apa saja langkah yang dapat dilakukan untuk mewujudkan pribadi murid yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Tindakan langkah yang dilakukan pertama, membuat program Jumat mengaji, membuat program sholat zuhur berjamaah, dan mengkampanyekan program 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun, dan membuat program mentorship di sekolah ataupun semacam bimbingan konseling. Pertanyaan kedua, apa langkah terobosan baru yang bisa saya lakukan untuk mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia? Tindakan terobosan barunya adalah implementasi program pendidikan berkarakter di sekolah. Tahap kelima, atur eksekusi. Pertanyaan pertama, siapa saja yang akan terlibat dan siapa saja yang berperan dalam mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia? Yang berperan dan dilibatkan diantara adalah guru-guru yang mengampu pendidikan agama Islam dan pendidikan keluarga negaraan. Sini ada kegiatan Monte Program. Berikutnya yang terlibat semua aktivitas sekolah. Lalu ada para tokoh agama untuk pengisi kajian Jumat. Tokoh agama ini diambil dari tokoh masyarakat di lingkungan sekitar. Selain itu yang dilibatkan adalah orang tua atau wali murid, kemudian komite pendidikan sebagai penghubung dan pengerat antara orang tua dan sekolah, serta tentunya dari siswa sendiri adalah organisasi OSIS atau organisasi rohis ataupun ikrama. Pertanyaan kedua, siapa saja yang bertanggung jawab memonitor dan mengevaluasi agar kegiatan tersebut berjalan dengan baik? Yang mengevaluasi dan yang memonitor adalah semua tim bersama-sama dalam satu semester satu sekali. Dan bagaimana mengevaluasinya? Evaluasi dilakukan melalui identifikasi indikator kinerja, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, pengolahan nilai, identifikasi kelemahan dan kekuatan, ada feedback dan perbaikan, kemudian ada komunikasi. Hasilnya nanti akan disampaikan ke seluruh warga sekolah. Demikian tahap bagja yang sudah kami susun. Kemudian dari hasil diskusi kelompok 2, hasil diskusi presentasi dari kelompok 2, sini masih pertanyaan dari Pak Wisnu. Bagaimana mengimplementasikan visi kelompok 2 dalam mewujudkan pribadi yang berakhlak mulia pada konteks pembelajaran di sekolah? Dan bagaimana jika di sekolah yang ada yang berbeda agama atau non-muslim? Dan untuk non-muslim, apakah ada tidak solusi praktis yang bisa dihadirkan? Pertanyaan dari Pak Wisnu ditanggapi dan dijawab oleh anggota kelompok 2, yaitu Pak Jono. Untuk yang non-muslim diberikan kebebasan apakah akan mengikuti kajian Jumat ataupun bisa tetap di kelas ataupun bisa terpulang. Selain kajian, ada program 5S. Untuk program 5S ini melibatkan seluruh warga sekolah termasuk peserta didik yang non-muslim.
Selain program 5S, terdapat juga program mentorship, jenis bimbingan konseling. Dalam program ini, guru sebagai monty yang membimbing beberapa siswa, tapi bagi peserta didik yang non-muslim, montinya diambil dari luar, sesuai agama dan keyakinannya masing-masing. Monty di sini adalah macam guru spiritual. Dalam kegiatan bimbingannya yang non-muslim, sekolah menyediakan ruang khusus. Sehingga nanti goalsnya, hasil utamanya akan menuju ke program pendidikan berkarakter. Pertanyaan berikutnya dari Pak Sugeng. Program yang dirancang oleh kelompok 2, apakah untuk penilaiannya dikhususkan oleh guru PAI dan PKN saja? Atau kalau dimasukkan ke mapel P5, penilaiannya akan diberikan pada guru mapel lain? Pertanyaan Pak Sugeng ini ditanggapi dan dijawab oleh Pak Iko. Untuk penilaian di sekolah kami dimasukkan ke mapel P5, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di mapel P5 ini ada tim guru atau tim teaching untuk kegiatan dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yesus dan berakhlak mulia, yaitu dimensi pertama. Untuk penilaian kegiatan dikoordinir oleh salah satu guru PAI yang kemudian berkoordinasi dan berkolaborasi dengan tim guru P5. Setelah kegiatan, instrumen penilaian tersebut dikumpulkan di koordinator. Dalam hal ini, koordinator bimbingan konseling yang kemudian diserahkan kepada penanggung jawab mapel P5. Demikian pemaparan dari presentasi kami. Sekian, terima kasih. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.